Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur dapat kembali bersama-sama di sini untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum masuk dalam pujian, saya akan bacakan satu ayat di Mazmur 148 ayat 13. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Amin. Bapak Ibu, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita angkat pujian. Percaya diri. Bersama
Tuhan Maha Kudus. Dengan
Kami menikmati kasih setiamu, anugerahmu atas hari ini, hari yang Kau buat bagi kami, untuk kami boleh datang pada Engkau, bersekutu dengan Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan pada pagi hari ini, kami menyenangkan hati-Mu, Kau yang hadir di tengah-tengah kami, yang memimpin akan ibadah kami ini, dan kami sudah menaikkan puji-pujian kami. Kami mau masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami memberikan pengertian, memberikan pencerahan, dan biarlah hati kami boleh diteduhkan agar firman Tuhan yang kami boleh dengar, boleh kami terima dalam hati kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah yang sudah Kau sediakan bagi kami. Kami mau pergunakan ini dengan sebaik-baiknya. Kami mau fokuskan kepada pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan ajaran-ajaran kebenaran firman Tuhan pagi ini, dan saya memberikan satu tema firman Tuhan ini dengan judul berharga di mata Tuhan. Saudara, kita akan membaca nats firman Tuhan dari Lukas 23. Lukas 23, kita akan baca satu perikop, yaitu dari ayat 33 sampai yang ke-43. Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Saya akan bacakan bagi saudara. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Saudara, dari pembacaan nats firman Tuhan ini kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus disalibkan bersama-sama dengan dua orang penjahat. Tuhan Yesus disamakan dengan penjahat, padahal Tuhan Yesus tidak berbuat sesuatu yang salah. Tuhan Yesus berada Tuhan Yesus di tengah, penjahatnya ada di kiri dan di kanan. Saudara, ketika penyaliban itu sempat ada obrolan atau dialog ya antara penjahat dengan Tuhan Yesus, dan ada ucapan Tuhan Yesus yang atau ucapan dan pernyataannya dari Tuhan Yesus yang luar biasa, saudara, yaitu di ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-43. Saudara, ucapan atau dialog Tuhan Yesus di atas kayu salib ini dengan dua orang penjahat
menyatakan betapa besar kasih Tuhan Yesus kepada manusia. Dia telah rela berkorban bagi manusia. Apa yang Tuhan Yesus ucapkan di ayat yang ke-34? Ya, kata Yesus, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, ini adalah ucapan permohonan pengampunan Tuhan Yesus kepada Bapaknya untuk orang yang untuk orang yang barangkali mau, atau orang yang bersalah gitu ya, kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau mengampuni. Saudara, kita bayangin ketika Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata pengampunan ini, saudara, Tuhan Yesus dalam keadaan apa, saudara? Bukan sedang dalam keadaan senang, sukacita seperti itu, tetapi Tuhan Yesus dalam keadaan yang sangat-sangat parah ya. Tuhan Yesus tergantung di kayu salib. Dia telah mendapatkan disesat, dia dipukuli, ya, kemudian ditusuk tombak lambungnya dan dimahkotai duri. Saudara bayangin ya, penyiksaan atau penderitaan Yesus ini. Dan yang lebih mengerikan lagi apa, saudara? Tangan dan kakinya dipaku. Wah, saudara, coba bayangin Tuhan Yesus menderitanya seperti apa, dianiaya seperti itu. Ya, bayangkan saudara kondisi Tuhan Yesus pada waktu tergantung di kayu salib dalam penderitaannya itu. Tetapi saudara, Tuhan Yesus masih memperhatikan orang lain. Tuhan Yesus masih mengingat orang lain. Orang yang siapa sekarang? Orang yang menganiayanya, orang yang mencambuknya, orang yang meludahinya. Saudara, Tuhan Yesus mengampuni orang-orang tersebut. Luar biasa ya, saudara. Saudara, kalau kita pikir tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melakukan hal seperti ini, saudara, nggak akan ada orang kecuali Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi luar biasa. Dalam kondisi yang sedang parah-parahnya, Tuhan Yesus masih ingat orang, masih memperhatikan. Saudara, bagaimana dengan kita? Kalau kita, saudara, maukah kita berkorban? Ya, sedikit saja untuk Tuhan, gitu ya. Mungkin waktu, mungkin harta, atau apa saja untuk seringkali kita hanya sedikit saja. Kita sudah ngomel-ngomel, kita sudah mengeluh begitu. Tapi lihat, Tuhan Yesus yang sedang dalam keadaan parah seperti itu masih ingat orang lain. Ya, saudara, pada dasarnya Tuhan Yesus telah mengampuni kita semua. Tuhan Yesus mengampuni kita semua. Ya, saudara, kita karena kita apa? Karena kita juga tidak tahu apa yang kita perbuat. Ya, seringkali kita berbuat sesuatu yang mungkin kita dalam sadar tidak sadar kita tidak tahu bahwa itu menyedihkan hati Tuhan barangkali ya. Seperti itu. Kita juga tidak tahu apa yang kita perbuat. Saudara, Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kita dalam hal mengampuni. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang hal mengampuni. Kita akan baca Matius 18 ayat 21 sampai 22. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang pengampunan. Matius 18 ayat 21 dia mengatakan begini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah?" Ya, saudara, Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Ya, saudara, ini sebetulnya bukan menyatakan angka ya, 70 kali 7 itu 490 kali ya. Berarti sebetulnya bukan angkanya, tetapi Tuhan mau mengatakan bahwa setiap saat kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, saudara, biasanya
kita kalau orang ada yang bersalah pada kita, sekali oke lah, mungkin diampuni. 2 kali udah kita mulai goyang. Ketiga kali geus lah, kita tidak akan mau mengampuni lagi orang yang bersalah pada kita, karena udah berulang-ulang seperti itu. Baru 1, 2, 3 kali gitu ya. Tetapi Tuhan mengatakan 70 kali 7 kali kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah pada kita. Saudara, bahkan Tuhan Yesus juga mengingatkan kita untuk mengampuni orang yang bersalah pada kita, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami di dalam Matius 6 ayat yang ke-12, saudara. Matius 6 ayat ke-12 mengatakan, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Marilah saudara, kita juga belajar untuk mengampuni seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Saudara, barangkali saudara menyimpan akar-akar pahit di dalam kehidupan ini. Barangkali banyak orang yang menyulitkan kita, memfitnah kita, seringkali seperti itu. Barangkali ada kepahitan dalam hidup kami. Saudara, ingat, Tuhan Yesus selalu mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Tuhan Yesus mengajarkan, lepaskan semua itu, hilangkan kepahitan di dalam kehidupan kita, belajar mengampuni. Ya, saudara, Tuhan Yesus bukan saja sekedar mengampuni, ya, tetapi pernyataan juga yang berikutnya, ya, yang kedua di dalam ayat yang 43, ketika ia berada di atas kayu salib, itu apa, saudara? Jaminan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Saudara, asal saja kita mengakui dosa-dosa kita dan bertobat dan mengaku Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka kita akan mendapatkan pengampunan dan keselamatan dan hidup yang kekal. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat yang wajib kita, ayat Mas, saya akan bacakan juga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus menjamin keselamatan kepada orang yang mau percaya kepadanya. Sebenarnya kalau kita lihat, ya, kedua orang penjahat yang disalib bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kanan dan di kirinya, itu mewakili dua respon manusia atas tawaran pengampunan dari Tuhan Yesus. Ya. Kita lihat penjahat yang pertama, ya, yang pertama antara yang kiri dan kanan, ya, karena tidak disebutkan dan tidak penting gitu ya, antara yang kiri dan kanan. Pokoknya salah satu dari penjahat yang di situ mewakili orang-orang yang menolak akan tawaran pengampunan dari Tuhan Yesus. Yang menolak, kita sudah yakin, ya, pasti tidak ada pengampunan. Yang menolak akan Tuhan Yesus pasti tidak ada pengampunan. Saudara, kalau kita pikir, mengapa sih banyak orang yang menolak untuk diampuni? Padahal mudah saja gitu ya. Kita dengan hati yang tulus, kita minta pengampunan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti mengampuni. Tetapi kenapa banyak orang yang menolak untuk diampuni? Saudara, kalau kita baca ayat 35-36 di Lukas 23 ini, orang-orang menginjek dia, katanya orang lain dia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia Mesias, orang yang dipilih Allah. Kemudian yang lain berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ya, artinya apa, saudara? Banyak orang di sekitar situ yang tidak percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, untuk meyakini, mari kita lihat ayat-ayat berikut ini. Ada dua ayat, yang pertama dari Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Filipi 2 ayat 9 sampai yang ke-11. Itulah sebabnya
Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kemudian Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi dengan ayat ini, hanya dua ayat ini ya, kita juga sudah yakin bahwa Yesus Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa dan sanggup mengampuni dan menghapus dosa dunia. Jadi bagi orang yang tidak percaya, kita lihat dua ayat ini ya, Tuhan Yesus mampu, sanggup mengampuni. Jadi jangan nggak percaya ya. Sayang kalau orang-orang banyak yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mampu mengampuni akan dosa-dosa kita. Jadi banyak orang tidak mau menerima pengampunan ya, karena mereka yang pertama adalah tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mampu menghapus dosa dunia ini. Yang kedua adalah mereka tidak yakin, saudara, bahwa dirinya layak diampuni, bahwa dirinya bisa diampuni oleh Tuhan. Mereka berpikir bahwa saya ini orang yang udah kotor, saya ini orang jahat, orang yang najis, barangkali sudah berkali-kali berbuat dosa dan berulang-ulang. Saya orang yang nggak berguna, hidup saya sudah sangat kotor ya. Saya selalu berbuat dosa, tidak mungkin saya diampuni akan dosa-dosa yang sudah begitu luar biasa saya perbuat. Saya memang patut dihukum setimpal dengan perbuatan saya. Ya, saudara, mereka tidak yakin akan pengampunan Tuhan karena merasa dirinya udah begitu kotor, nggak sanggup dicuci bersih lagi, gitu ya. Mereka mengatakan seperti itu. Tapi mari kita lihat tiga ayat ya, tiga ayat. Yang pertama adalah dari Yesaya 45 ayat yang ke-42. Yesaya 45 ayat yang ke-22 ya. Berpalinglah kepadaku dan biarlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Kemudian Yesaya 1 ayat yang ke-18. Yesaya 1 ayat yang ke-18. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesuma, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, saudara, kita lihat misalnya di sini Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosa itu udah kotor sekali gitu ya, sudah merah sekali seperti kirmisi, tapi bisa diputihkan. Tuhan sanggup bersedia mengampuni akan kita sekalipun dosa-dosa kita sudah seabrek. Dan memang saudara, sifat kita, sifat manusia, dosa itu terus menerus kita seringkali kita lakukan ya. Kalau tanaman seperti rumput nggak usah disiram gitu ya, tapi dibiarin begitu aja bisa tumbuh. Demikian juga kalau manusia, seringkali kalau berbuat dosa itu nggak usah disiram-siram gitu ya, pasti dosa itu selalu saja kita lakukan, selalu bertumbuh. Tetapi seberapa besar, seberapa rusaknya, seberapa kotornya kita, Tuhan Yesus mau mengampuni kita. Jadi jangan merasakan bahwa diri kita sudah tidak bisa lagi diampuni, karena Tuhan sanggup atau mau mengampuni kita. Kemudian satu lagi, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1
1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu, saudara, jangan ragu-ragu. Seberat apapun dosa kita, asal kita mengakui dan meminta pengampunan, meminta pengampunan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mengampuni. Jadi mengapa orang tidak mau menerima pengampunan? Karena mereka yang kedua adalah tadi dia merasa bahwa dirinya tidak bisa diampuni. Tetapi firman Tuhan mengatakan Tuhan mau mengampuni setiap orang sekalipun kesalahannya, dosanya sudah begitu besar. Dan yang ketiga, mengapa manusia tidak mau menerima pengampunan? Karena apa, saudara? Karena manusia banyak yang tidak tahu dan tidak mengerti ada kehidupan kekal setelah kematian, setelah kehidupan kita di dunia. Tetapi banyak orang tidak tahu atau tidak mau mengetahui atau tidak mengerti bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan kekal. Banyak orang mengatakan seperti ini, hidup mah asal berbuat baik aja sama orang lain, nggak usah bermacam-macam lah hidup ini, kita pasti nggak punya musuh dan kita pasti akan selamat di dunia ini, di bumi ini. Mereka merasa apa? Mereka merasa cukup kalau bisa berbuat baik, tidak perlu pengampunan. Mereka tidak tahu kalau nanti ada kehidupan kekal setelah kehidupan di bumi ini, jadi orang tidak mau menerima pengampunan daripada Tuhan karena mereka tidak tahu ada kehidupan di balik kematian kita kelak. Saudara, kita yakinkan dengan 3 ayat, itu 3 ayat. Yang pertama adalah dari Lukas 12 ayat 20. Seringkali orang mengatakan kalau udah mati mah ya kumangke lah. Jadi dia pikir ya udahlah gimana nanti aja kalau udah mati mah gitu ya. Padahal mereka nggak tahu bahwa nanti kelak ada pengadilan Tuhan. Jadi kalau kita nggak tahu nanti bagaimana, jangan bilang sekarang ya sudahlah gimana nanti. Saudara, saya pernah berkesempatan untuk mengunjungi suatu negara di Sumatera Utara gitu ya. Hawanya waktu itu kondisinya lagi musim dingin sekali, minus seperti itu. Kemudian sebelum berangkat ke sana, saya diingatkan bahwa persiapkan pakaian untuk penghangat gitu ya, yang tebal, yang cukup untuk menghangatkan tubuh, dan disebutkan begini harus saya pikir ribet amat gitu ya untuk bawa yang seperti ini. Saya pikir sedingin apa sih? Kita tidak tahu di sana itu seperti apa gitu. Jadi saya asal-asal aja gitu, bawa cuman tidak seperti yang disarankan orang. Dan benar saudara, setelah kita sampai ke sana ternyata benar hawanya dingin. Saya rada nyesal kenapa nggak bawa yang seperti disarankan orang, baju yang tebal, yang hangat, yang seperti itu. Dan ternyata menderita kedinginan sekali, nggak bergigi gitu ya, saudara, seperti itu. Ya, saudara, kalau kita sudah diingatkan bahwa sama orang yang sudah mengalami atau mempelajari bahwa di sana akan begini-begini, saudara, kalau kita belum tahu jangan kita menolak, kita siapkan. Demikian juga di dalam kehidupan kita sudah diingatkan ya. Firman Tuhan sudah mengatakan setelah kematian ada kehidupan yang lain, kehidupan kekal. Udah diingatkan, persiapkan dirimu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, kita akan nanti kelak akan menyesal. Setelah kehidupan kita ternyata ada kehidupan yang kekal. Kalau kita tidak mempersiapkannya, nyesal seperti itu gitu ya.
karena kita tidak menyiapkan sebelumnya. Padahal sudah diingatkan. Demikian juga saudara, kita lihat Lukas 12 ayat yang ke-20. Tetapi firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Saudara, jadi ayat ini mengatakan kita harus mempersiapkan diri. Kemudian kita lihat 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14. Mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi ini kita lihat ya, setelah kematian ada kehidupan yang kekal. Satu lagi saudara, Yohanes 14 ayat yang kedua. Yohanes 14 ayat yang kedua. Ini kita akan yakin bahwa nanti kelak setelah kematian ada kehidupan yang lain, saudara ya, bersama Tuhan Yesus bagi orang yang percaya. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi, saudara, kita sudah disediakan oleh Tuhan Yesus tempat setelah kematian kita. Ya, jadi, jangan ragu-ragu atau jangan menyepelekan ya. Kehidupan di dunia ini kita persiapkan untuk kehidupan kekal. Itu yang lebih penting. Sebab kehidupan di dunia ini kan hanya ya sekitar 70 tahunan gitu ya, menurut firman Tuhan seperti itu. Tetapi saudara, kehidupan berikutnya adalah kehidupan kekal selamanya. Kalau kita tidak menerima atau tidak masuk dalam kehidupan kekal, sungguh menyesal saudara ya. Kita persiapkan diri kita. Jadi saudara, setelah kehidupan di bumi ini berakhir, masih ada kehidupan yang lain. Banyak orang tidak mau menerima pengampunan karena mereka tidak tahu. Mereka tidak mengerti bahwa kehidupan selanjutnya kehidupan kekal ini. Saudara, pilihannya cuma dua, saudara ya, diselamatkan atau mendapat hukuman kekal. Ya, dua aja pilihan ini. Mau mempersiapkan untuk diselamatkan atau abaikan seperti itu ya. Yang menolak pengampunan tempatnya pasti sudah disediakan. Saudara tahu di mana tempat orang yang tidak menerima pengampunan. Ya. So, itu penjahat pertama ya, orang-orang yang mewakili orang-orang seperti penjahat yang pertama tadi tidak mau menerima pengampunan. Sekarang kita lihat penjahat yang kedua yang bersama-sama disalib dengan Tuhan Yesus. Penjahat yang kedua menerima dan percaya bahwa orang yang berada di sebelahnya yang bersama-sama disalib adalah Tuhan dan Juru Selamat dia. Dia percaya Tuhan Yesus sanggup mengampuni segala dosa-dosanya yang telah ia perbuat dan yakin bahwa ia akan menerima keselamatan. Jadi penjahat yang kedua dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara, kita lihat apa respon daripada Tuhan Yesus atas segala pengakuan penjahat yang kedua ini. Saudara, Tuhan Yesus berkata, ya, luar biasa ini perkataan Tuhan Yesus kepada orang yang saat itu menerima Yesus Tuhan sebagai Juru Selamatnya, yang menerima pengampunan. Tuhan Yesus mengatakan apa? Hari ini juga engkau ada bersama aku di Firdaus. Ungkapan hari ini juga artinya apa? Artinya enggak di besok-besok, enggak di nanti-nanti. Yesus tidak berkata, oke, aku ampuni kau, tapi nanti ya, kalau engkau telah berbuat baik, kalau engkau sudah bisa melayani aku, atau barangkali kalau engkau sudah rajin beribadah setiap minggu dan bisa mencari jiwa-jiwa baru, engkau nanti baru bisa masuk kehidupan kekal atau masuk surga. Enggak seperti itu. Tuhan Yesus tidak mengatakan tidak dinanti-nanti kepada orang yang menerima pengampunan ini. Saudara, mungkin saudara berkata, ya tentu aja kan orang yang penjahat yang
percaya ini tidak punya kesempatan lagi untuk mengubah hidupnya, jadi nggak dinanti-nanti karena ya tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena dia sudah dihukum mati dan disalib. Ya, jadi tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi saudara, bukan karena alasan itu Tuhan Yesus mengatakan hari ini juga. Ya, Tuhan Yesus mengatakan hari ini juga apa yang saudara, apa yang kita bisa terima ajaran daripada Tuhan Yesus kepada kita. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan hari ini juga? Ya, saudara, apa yang mau Tuhan Yesus buktikan pada kita dengan mengampuni penjahat itu yang mungkin ya atau pastilah sepanjang hidupnya tidak pernah berbuat baik. Ya, sepanjang hidupnya barangkali dia itu disebutnya penyamun, penjahat gitu ya. Jadi sepanjang hidupnya tidak pernah berbuat baik, bahkan tidak pernah menyapa Tuhan di dalam doa. Jadi orang ini, penjahat ini udah betul-betul bahwa dia ini bukan orang yang baik. Sudah kita lihat apa pertimbangan Tuhan sehingga orang yang itu patut dan layak untuk mendapat pengampunan. Kenapa orang itu layak mendapat pengampunan padahal orang itu bukan orang yang baik? Jawabannya adalah apa saudara? Karena manusia berharga di mata Tuhan dengan nilai yang begitu tinggi. Tuhan menghargai setiap pribadi manusia. Ya. Kita baca Ulangan 32 ayat yang ke-10. Ulangan 32 ayat yang ke-10. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya, sebagai biji mata Tuhan. Ya. Kemudian satu lagi ayat, Sakaria 2 ayat yang ke-8. Sakaria 2 ayat yang ke-8. Sebab beginilah firman Tuhan, semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menyesat kamu, sebab siapa yang menjamah kamu dan berarti menjamah biji matanya. Jadi Tuhan mengatakan bahwa siapa yang menjamah kita atau yang menggabung kita lah, Tuhan akan menjaga kita seperti menjaga biji matanya. Saudara, Tuhan menganalogikan kita ini sebagai biji matanya. Biji mata itu adalah mata suatu organ tubuh yang sangat penting gitu ya, yang harus kita jaga. Tuhan Yesus mengumpamakan kita ini sebagai biji matanya. Berarti betapa berharganya kita, betapa bernilainya kita. Seberapa berharga bernilainya kita di hadapan Tuhan? Seperti biji mata Tuhan. Seperti itu saudara, begitu berharganya kita. Kita berharga dan kita bernilai tinggi bukan karena kita ini apa yang kita lakukan atau yang pernah kita lakukan gitu ya, tetapi hanya karena kita adalah seorang pribadi, kita adalah sesosok pribadi yang diciptakan Tuhan dan segambar dan serupa dengan Kristus. Kita ini bernilai, kita ini berharga di mata Tuhan karena kita ini ada seperti kita ada. Bukan karena apa? Bukan kita berharga karena barangkali kita seorang pendeta atau seorang penginjil, majelis, aktivis, pelayan Tuhan, barangkali tidak. Kita tidak berharga di hari ini karena profesi ataupun keadaan kita yang lain, saudara. Tetapi setiap orang, bahkan saudara ya, koruptor, penjahat, pezina, dia tetap berharga di mata Tuhan. Karena apa? Karena kita seseorang pribadi. Saudara, kalau Tuhan ya menghargai dan menilai manusia
begitu tinggi, begitu bernilainya kita ya di hadapan di mata Tuhan ini. Saudara, bagaimana manusia menghargai sesama manusia? Tuhan saja menghargai kita sebagai manusia. Bagaimana kita menghargai sesama kita? Saudara, apa yang membuat seseorang bernilai menurut ukuran zaman now ya, ukuran zaman sekarang ini, apa yang kita anggap berharga? Barangkali penampilan, materi, harta, ya. Kemudian prestasi barangkali, atau popularitas, jabatan dan lain sebagainya. Seperti itu. Manusia hanya melihat, menilai dari sudut fisiknya saja, ya. Seperti hal-hal seperti itu sebenarnya tidak bernilai. Hal seperti itu tidak bernilai di dalam kehidupan ini, ya. Manusia lebih memprioritaskan tubuh daripada jiwa. Maka saudara, kita nggak heran ya kalau di zaman sekarang ini banyak kabar atau berita peristiwa jiwa yang tewas melayang gara-gara apa? Hanya berselisih uang parkir Rp1.000 berselisih sampai ada korban seperti itu ya. Hanya gara-gara berebut uang parkir gitu. Kita bisa lihat di televisi, mendengar ya seperti itu. Kemudian ada anak yang memperkarakan ibunya ke pengadilan karena apa? Karena warisan, seperti itu ya. Kemudian ada orang yang apa? Bunuh diri, loncat dari lantai tingkat tinggi, terjun ke bawah, ya. Bunuh diri. Semua itu apa, saudara? Saudara, karena manusia tidak menghargai jiwa mereka. Tuhan menghargai kita, tetapi kita tidak menghargai diri kita sendiri. Semua, saudara, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena orang atau manusia tidak yakin dan tidak punya arah tujuan hidup. Karena tidak punya arah tujuan hidup, mau kemana? Gak jelas gitu. Hidup manusia seperti itu. Mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti ya apa yang dirancang Tuhan di dalam kehidupan kita ini bagi masa depan kita. Tuhan mengatakan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Tuhan sudah menyiapkan kita hari masa depan yang penuh pengharapan, ya, damai sejahtera. Tetapi seringkali manusia tidak mengerti akan rencana-rencana Tuhan bagi kehidupan kita, sehingga kita tidak menghargai akan diri kita sendiri, tidak menghargai jiwa kita menyepelekan, sehingga terjadi hal-hal yang seperti tadi ya, hal-hal yang sepele hingga kita binasa seperti itu. Ya, saudara, jadi seperti ini, seorang itu berharga dan bernilai di mata Tuhan karena ia adalah sesosok pribadi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus, kita bisa mencontoh Tuhan Yesus juga memperlakukan seorang sebagaimana dia sudah lakukan. Ya, kita lihat ya betapa Tuhan begitu menghargai manusia. Sehingga manusia tidak menghargai manusia, tetapi Tuhan menghargai manusia. Apapun ya kondisi kita, Tuhan sangat menghargai dan menilai pribadi kita ini begitu tinggi. Kita lihat Yohanes 4 ya, cerita tentang Yohanes 4 ini kita lihat ada pertemuan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Ya, perempuan Samaria ini tidak dihargai. Perempuan Samaria tidak dihargai oleh orang lain, terutama oleh bangsa Yahudi. Dan perempuan Samaria ini juga tidak menghargai dirinya sendiri. Karena apa? Karena perilakunya di dalam kehidupan ini
Apa yang perilakunya? Dia dikatakan mempunyai 5 orang suami. Berarti orang Samaria ini barangkali cantik juga, barangkali banyak istri, suaminya sampai ke orang masih mau mendekati sampai 5 orang suami yang pada mendekati gitu. Jadi barangkali kita tahu bahwa perempuan Samaria ini cantik, saudara, tetapi dia perilakunya tidak cantik ya, saudara. Saudara, ia adalah seorang pezina. Bangsa Samaria ini adalah bangsa kelas 2 ya, di mata orang-orang Yahudi. Orang Yahudi nggak mau bergaul dengan orang-orang Samaria. Dikatakan pada zaman itu seperti itu. Tetapi kita lihat apa, saudara, Tuhan Yesus menghargai perempuan Samaria ini. Ya, orang lain nggak mau menghargai, Tuhan Yesus menghargai. Tuhan Yesus mengampuni dan mau, bahkan ya, udah mengampuni dan mau memakai dia untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bukan saja diampuni, tapi dia diangkat, kemudian dihargai begitu bernilai, dijadikannya dia mitra kerja Tuhan, dijadikannya dia pelayan Tuhan. Ya, kita baca saudara baca di dalam Yohanes 4 ayat 1-42 cerita itu di perempuan Samaria ini ya. Jadi kita lihat orang lain tidak menghargai, Yesus menghargai. Jadi kita lihat contoh yang lain, orang yang berpenyakit kusta, tidak ada seorang pun yang mau mendekati, tidak ada orang yang mau menyentuhnya. Ya. Orang kusta ini dianggapnya najis ya, penyakit kutukan, padahal memang kusta ini menular gitu. Jadi nggak ada orang yang mau mendekati. Saudara, ternyata Tuhan Yesus mau merangkulnya, Tuhan Yesus mau menyentuhnya, Tuhan Yesus mau menyembuhkan akan orang kusta ini. Orang lain tidak mau menghargai, Tuhan Yesus menghargai. Itu ada di Lukas 5 ayat 13. Kemudian contoh yang lain, seorang yang lumpuh ya di pinggir kolam Bethesda. Tidak ada seorang pun yang mau memperhatikan, 38 tahun tidak ada yang mau memperhatikan dia, karena barangkali orang melihat hanya orang lumpuh seperti itu ya, tidak ada yang mau memikirkan nasibnya, tidak ada yang perhatikan, tidak ada yang peduli gitu ya kepada dia. Tuhan Yesus mempedulikan dia dan menyembuhkan dia saat itu juga. Yohanes 5 ayat 7 itu ceritanya ada di sana. Tuhan Yesus selalu memperhatikan orang-orang yang diabaikan oleh sesama manusia. Dan juga saudara, kita lihat contoh yang jelas tadi adalah orang yang disalib bersama-sama Tuhan Yesus itu yang sebetulnya patut dihukum. Orang udah tidak mau tidak mau melihat lagi orang yang jahat ini, sebaiknya dimusnahkan gitu ya. Saudara, kalau kita lihat juga ya, zaman sekarang kalau lihat ada orang, misalnya ada orang yang begal seperti itu di jalan, ketangkap orang lain, orang nggak mau mempedulikan dia, disesat, diinjak-injak, dibunuh seperti itu. Kenapa? Tidak berharga lagi nih orang seperti ini, menyusahkan banyak orang. Tetapi kita lihat Tuhan Yesus selalu mau mengampuni orang-orang, bahkan mau mengangkat seorang yang tidak dianggap oleh orang lain tidak berharga. Jadi kita lihat Tuhan Yesus sangat menghargai kita manusia, sekalipun sesama kita tidak menghargainya. Saudara, kenapa Tuhan Yesus mau berbuat seperti itu? Ya, apa untungnya gitu ya? Apa untungnya bagi Tuhan menjanjikan di sini penjahat yang tidak disukai oleh orang, tetapi dia diangkat oleh Tuhan di tempat yang terhormat. Saat itu juga akan berada bersama aku di Firdaus. Tuhan mau mengangkat dia, menghormati dia. Apa yang dapat sebetulnya, apa yang dapat diberikan oleh penjahat, penipu itu sebagai imbalan kepada Tuhan. Jadi Tuhan mengangkat dia. Kalau kita pikir
apa yang balasan dia kepada Tuhan, padahal orang itu orang yang tak berguna gitu ya. Saudara, kalau perempuan Samaria itu kita bisa mengerti, barangkali dia bisa balik ke kota dan menceritakan pengalamannya, dan kemudian bisa jadi pelayan Tuhan gitu ya, ada balasannya. Tetapi penjahat itu apa yang bisa diperbuat? Tuhan mau mengampuni, mengangkat dia, menghormati dia, apa yang bisa diperbuat? Nggak ada, saudara. Nggak ada apapun balasannya untuk Tuhan. Saudara, jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yaitu kasih Tuhan Yesus tidak tergantung dari apa yang kita perbuat bagi Dia. Ya. Tuhan Yesus menghargai, mengampuni, memaafkan kita bukan karena perbuatan kita. Saudara, sama sekali bukan apa yang kita perbuat. Di mata Tuhan Yesus kita semua berharga semata-mata apa? Karena kita adalah pribadi, kita adalah ada gitu ya. Jadi Tuhan menghargai hanya karena kita ada, bukan karena prestasi kita. Kita tidak perlu kelihatan manis, kita tidak perlu kelihatan ganteng atau berprestasi. Kita tetap bernilai dan berharga di mata Tuhan. Saudara, karena itu saudara, bila saat ini mungkin di antara kita ada yang sedang berputus asa, tidak punya pengharapan gitu ya di dalam kehidupan ini, merasa bosan dengan hidup ini, begini-begini saja hidup ini, kiu-kiu wae, kemajuan gitu, barangkali hidup kita bosan, hidup di dunia ini, masalah ekonomi barangkali selalu menghimpit kita, selalu saja susah dan susah, hutang gitu ya, tidak cukup dalam kehidupan penghasilan kita seperti itu. Saudara, masalah barangkali sakit penyakit yang mendera kita terus-menerus, tercager-cager penyakitnya gitu ya, hidupnya putus asa seperti itu, atau barangkali hubungan di dalam keluarga selalu berselisih, selalu cekcok, banyak pergumulan yang dialami gitu ya di dalam kehidupan kita sehari berkeluarga, di dalam kehidupan bersama-sama dengan saudara seiman, ribut aja gitu, seperti itu nggak selesai. Kita selalu jatuh dan jatuh lagi di dalam dosa, tidak pernah keluar dari jerat dosa. Saudara, ingatlah saudara, apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus menghargai kita dengan nilai yang tinggi, dengan harga yang mahal. Saudara, jangan kecewakan Tuhan ya. Jangan kecewakan Tuhan. Dia telah rela menanggung semua beban hidup kita. Dia telah bersedia mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Jangan kecewakan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menghargai kita, hargailah diri kita sendiri. Berbuatlah sesuatu ya, kita berguna hidup ini. Saudara, beberapa hari lagi kita akan memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ya. Saudara, apakah peristiwa kematian, pengorbanan Tuhan Yesus di salib dan kebangkitannya ini mempunyai makna di dalam kehidupan saudara? Saudara ingat, Tuhan sudah berkorban bagi kita ya. Dia sudah mati, menderita, kemudian bangkit. Apakah hal ini mengubah akan hidup saudara? Apakah saudara selalu mengingat akan pengorbanan ini? Yang Tuhan rindukan ialah kata saudara, kita jangan pernah meragukan Tuhan Yesus, tetapi percayalah dengan sepenuh hati bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat yang telah mati berkorban untuk kita semua. Jangan sia-siakan kehidupan kita. Jangan kita tidak menghargai akan kehidupan kita ini. Dan satu ayat, Kisah 4 ayat, Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12.
Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, sebagai orang yang dikasihi dan dihargai oleh Tuhan, marilah saudara ya, hidup kita pergunakan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Usahakan dalam kehidupan kita jangan selalu kalah lagi di dalam menghadapi segala coba-coba dunia ini, tetapi kita bisa melawan akan semua hal-hal yang sulit di dalam kehidupan kita ini, terlebih-lebih melawan segala dosa kita. Mampukan kita, karena kita tahu Tuhan Yesus sudah menghargai kita, Dia sudah berkorban bagi kita, tinggal kitanya bagaimana respon kita untuk menghayati bagaimana pengorbanan Tuhan di kayu salib ini berarti bagi kita. Sekian firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami diingatkan betapa kami adalah manusia-manusia yang berharga di mata Tuhan, sebagai biji mata Tuhan sendiri. Seperti itulah Tuhan menghargai kami. Biarlah Tuhan di dalam kehidupan, menjalani kehidupan kami ini, kami tidak mau menyia-nyiakan apa yang Tuhan telah perbuat bagi kami. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami boleh mengingat saudara kami yang lain yang belum merasakan penghargaan dari Tuhan. Biarlah kami menjadi agen pemberita firman Tuhan untuk menyiarkan keselamatan pada banyak orang, karena mereka juga sebetulnya dihargai oleh Tuhan, tetapi mereka tidak merasakan hal itu. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini kami boleh diingatkan apa yang harus kami perbuat di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kami tanamkan dalam hati kami. Kami jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Bapa mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya serahkan pada Pak Yohanes, Pak Yahya yang akan menutup khotbah. Sudah, kita samakan bangkit berdiri. Kita akan bersyukur atas kasih Tuhan yang telah dilimpahkan kepada kita. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya apa yang Kau lakukan bagi kami menunjukkan betapa berharganya kami. Karena sesungguhnya ketika kami diciptakan serupa dengan gambaran, ketika kami jatuh dalam dosa, bahkan diri kami sendiri tidak menghargai diri kami, tetapi Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Kami tahu Tuhan, berita keselamatan bukan khusus untuk orang Kristen, berita keselamatan bagi semua orang. Sebab itu bagi kami yang sudah meyakini betapa Tuhan menghargai hidup kami, biarlah kami juga mulai menghargai hidup kami sendiri dan menghargai hidup orang lain, sehingga kami boleh berkata-kata tentang Yesus kepada mereka yang menyelamatkan kami. Saat ini Kau juga berkati setiap kami yang sudah melayani, Bapak Leri yang sudah menyampaikan firman Tuhan, saudara-saudara kami yang sudah memimpin ujian, memainkan musik, menjadi operator sound system, OHP, dan semua fasilitas-fasilitas yang digunakan bisa berjalan dengan baik. Tuhan memberkati setiap kami, sehingga kami boleh melayani dengan sukacita, bahkan lebih lagi di hari-hari mendatang, karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dan apabila ada di antara kami sekarang ini seperti yang dikatakan dalam pemberitaan firman Tuhan, mungkin ada di antara kami yang merasa tidak berharga karena penyakit yang tidak kunjung sembuh, merasa tidak berharga karena kami bukan orang kaya, merasa tidak berharga karena kami merasa bahwa kami banyak kesalahan. Pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan itu semua kepadamu, dan kami mau meyakini apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa kami berharga di mata-Mu,
bahkan menempatkan seperti biji matamu. Biarlah kami pulang dengan penuh pengharapan, dengan penuh keyakinan, apapun yang terjadi dalam hidup kami berharga di matamu. Sudah mati, menanggung kelemahan kami, menanggung sakit penyakit kami. Dan biarlah kami boleh menikmati dengan iman kehidupan yang pengharapan dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang sudah menuntun kami ke tempat ini, dan kami boleh pulang kembali ke rumah masing-masing dengan tujuan yang akan kami lakukan. Kiranya Tuhan akan menolong sepanjang hari ini, jam-jam yang kami lewati boleh menikmati damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan angkat hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia dari Bapa kita di dalam nama Yesus Kristus yang mengasihi kita dan telah menyelamatkan kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang mempersekutukan kita satu dengan yang lainnya. Biarlah itu menjadi milik pusaka kita sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku. Terima